Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Podcast. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang komunikasi antar pribadi guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah teori komunikasi. Langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama ada pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu sendiri merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Bahkan, komunikasi telah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh informasi, di mana-mana masing-masing individu dalam masyarakat itu sendiri saling berbagi informasi untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Senada dengan hal ini bahwa komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris yang artinya sama. Apabila kita berkomunikasi, ini berarti bahwa kita berada dalam keadaan berusaha untuk menimbulkan kesamaan. Definisi tentang komunikasi itu sendiri bahwa komunikasi adalah penyampaian pengertian antar individu. Komunikasi dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya, seperti menjelaskan sesuatu. Dengan demikian, pemahaman komunikasi sebagai proses satu arah tersebut mengabaikan komunikasi yang tidak sengaja ataupun direncana, seperti mimik muka, nada suara, gerakan tubuh, dan sebagainya yang dilakukan secara spontan. Jadi dalam komunikasi ini disimpulkan bahwa konsep komunikasi sebagai proses satu arah memfokuskan pada penyampaian pesan secara efektif dan menjelaskan bahwa kegiatan komunikasi bersifat persuasif. Komunikasi juga dipahami sebagai suatu bentuk komunikasi interaksi, yaitu komunikasi dengan proses sebab atau akibat atau aksi dan reaksi yang arahnya bergantian. Dalam konteks ini, komunikasi melibatkan komunikator atau yang menyampaikan pesan, baik verbal maupun non-verbal, kepada komunikan yang langsung memberikan respon berupa verbal maupun non-verbal. Pengertian dari komunikasi antar pribadi menurut Joseph DeVito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara kedua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih. Tujuan dari komunikasi antar pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenal diri sendiri dan orang lain. Komunikasi antar pribadi memberikan kita kesempatan untuk memperbincangkan diri kita sendiri, belajar bagaimana dan sejauh mana terbuka pada orang lain, serta mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang lain sehingga kita dapat menanggapi dan memprediksi tindakan orang lain. Yang kedua yaitu mengetahui dunia luar. Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita dengan baik. Baik itu ada objek, kejadian, dan orang lain. Sikap, keyakinan, dan perilaku kita banyak dipengaruhi dari komunikasi antar pribadi. Yang ketiga yaitu menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Komunikasi antar pribadi yang kita lakukan banyak bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan tersebut membantu mengurangi kesepian dan ketegangan serta membuat kita lebih positif tentang diri kita sendiri. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Banyak waktu yang kita pergunakan untuk mengubah atau mempersuasi orang lain melalui komunikasi antar pribadi. Ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi itu juga ada. Yang pertama adalah keterbukaan. Kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada komunikannya. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang mungkin ini sangat menarik, tetapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya harus ada kesediaan untuk membuka diri. Harusnya ada kesediaan untuk membuka diri sendiri untuk mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut dan wajar. Aspek kedua orang ini mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang akan datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan komunikan yang menjemukan. Menjemukan itu artinya ya mungkin yang diam gitulah, tidak bisa bereaksi apa-apa. Bila ingin komunikan bereaksi terhadap apa yang komunikator ucapkan, komunikator dapat memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain. Aspek ketiga ini menyangkut kepemilikan perasaan dan
Pikiran di mana komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atasnya. Yang kedua ada empati. Empati itu sendiri yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu sendiri. Berbeda dengan simpati yang artinya merasakan bagi orang lain, orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka yang untuk masa mendatang sehingga dapat mengomunikasikan empati baik secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga ada dukungan. Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif, bukan evaluatif. Yang keempat ada rasa positif. Rasa positif itu sendiri untuk komunikasi antar pribadi apabila seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Yang kelima ada kesetaraan. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya itu setara. Artinya ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak ini menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain. Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini juga merupakan suatu proses yang bersifat psikologis dan karenanya juga merupakan permulaan dari ikatan psikologis antar manusia yang memiliki suatu pribadi. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi dari komunikasi antar pribadi. Fungsi dari komunikasi antar pribadi ini ialah berusaha meningkatkan hubungan, menghindari dan mengatasi konflik-konflik atau mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Melalui komunikasi antar pribadi, individu dapat berusaha membina hubungan yang baik dengan individu lainnya, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara individu tersebut. Selanjutnya ada peranan komunikasi antar pribadi. Beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia, yaitu komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Perkembangan kita sejak bayi sampai masa dewasa sekarang mengikuti pola semakin meluasnya ketergantungan kita pada orang lain, diawali dengan ketergantungan atau komunikasi yang intensif dengan ibu pada masa bayi misal, terus lingkungan ketergantungan atau komunikasi itu menjadi semakin luas dengan bertambahnya usia kita. Bersamaan proses itu, perkembangan intelektual dan sosial kita sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kita dengan orang lain. Dan peranan komunikasi antar pribadi yang lainnya yaitu identitas atau jati diri kita terbentuk dan lewat komunikasi dengan orang lain. Selama berkomunikasi dengan orang lain secara sadar maupun tidak sadar, kita mengamati, memperhatikan, dan mencatat dalam hati semua tanggapan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Kita menjadi tahu bagaimana pandangan orang lain itu tentang diri kita. Berkat pertolongan komunikasi dengan orang lain, kita dapat menemukan diri kita sendiri, yaitu mengetahui siapa diri kita sebenarnya, seperti itu maksudnya. Terus ada dalam rangka komunikasi antar pribadi ini memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain dan realitas yang sama. Tentu, pembandingan sosial semacam itu hanya dapat kita lakukan lewat komunikasi dengan orang lain. Yang terakhir ini ada kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi itu sendiri. Terlebih orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh dalam hidup kita. Bila hubungan kita dengan orang lain diliputi berbagai masalah, maka tentu kita akan menderita, merasa sedih, cemas, dan frustasi. Bila kita menarik diri kita untuk menghindari oleh orang lain, maka rasa sepi dan terasing yang mungkin kita alami pun tentu akan menimbulkan penderitaan.
bukan hanya penderitaan emosional atau batin, bahkan mungkin juga penderitaan fisik. Sebagai penutup dari isi materi ini, saya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, dari kesimpulan dulu. Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, komunikasi antar pribadi dalam keluarga yang terbuka tidak terjadi dalam keluarga sehingga memicu timbulnya disharmonisasi keluarga. Yang kedua, komunikasi antar pribadi dalam keluarga yang bersikap positif sudah diterapkan dalam keluarga namun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi dalam keluarga yang saling memahami tidak terjadi dalam keluarga sehingga memicu timbulnya disharmonisasi keluarga. Yang keempat, komunikasi antar pribadi dalam keluarga yang berempati atau tidak saling mengkritik tidak terjadi dalam keluarga sehingga memicu timbulnya disharmonisasi keluarga. Yang kelima, ada komunikasi antar pribadi dalam keluarga yang bersikap terbuka juga tidak terjadi dalam keluarga sehingga memicu timbulnya disharmonisasi keluarga. Selanjutnya ada saran yang pertama, diperlukan komunikasi yang terbuka, perasaan saling toleransi dalam interaksi antar anggota dan keluarga. Maksudnya dalam anggota keluarga lainnya gitu. Selain itu, dalam berkomunikasi, setiap pribadi harus saling memahami dan menyelaraskan perbedaan pendapat di setiap orang. Yang kedua, disarankan untuk selalu menjaga keharmonisan dalam komunikasi agar tidak saling mengkritik, mencela, dan selalu berusaha memahami anggota keluarga ataupun orang lainnya di dalam sudut pandang masing-masing. Selain itu, harus saling mendukung, mendorong, dan menunjang sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk mencapai keharmonisan dalam komunikasi. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.